Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB yaitu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Gus Dur kini terus mengkampanyekan penggebosan partai yang dulu dipimpinnya PKB. Tapi tidak ada apa-apanya. Gus Dur wekdal kula sumanggaken dadi gantine PKB inggalan pemilu kang dadi. Kalau ada aktor yang main rusak-rusakan ya jangan dipilih, gitu aja. Tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Yang benar adalah justru saya dikudeta. Keliru. PKB sekarang, PKB yaitu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti. PKB sekarang, PKB yaitu dicuri Muhaimin Iskandar. Sampai menjelang beliau wafat, Bapak memang masih berwasiat bahwa Caimin harus diganti. Gus Dur manggil saya, Gus Dur malah kaget. Saya nggak nyangka kamu mau saya berhentikan. Mau, Gus, buat apa saya berantem? Putri Gus Dur Alisa Wahid mengecam pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang dianggap menyudutkan ayahnya itu. Caimin boleh mengklaim apapun. Kalau bukti-bukti formal menunjukkan bahwa memang telah terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Itu kan peristiwa internal keluarga ya. Susah ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Yang paling bertanggung jawab apakah pemilu itu nanti berjalan dengan baik atau tidak adalah aktor-aktor politik. Pertama-tama bagaimana kelakuan mereka di dalam berkompetisi, itu yang paling menentukan. Ya. Yang saya kira kalimatnya hanya sederhana. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Itu ditugasi oleh ROSAM untuk menata ulang partai dengan serius, sudah itu aja. Ya, jadi nggak bisa lagi menurut saya. Memang masih tetap jualan nama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus Dur memperingati, gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana. Saya ini betul-betul kalau berhasil itu memang produk Gus Dur. Kalau berhasil. Sudah kamu bikin surat pengunduran diri sekarang? Ini sudah ada draftnya. Siap, saya tanda tangan. Agar semua smooth. Menurut Alisa Wahid, pernyataan Caimin itu merupakan kebohongan belaka. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur. Jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Itulah yang terjadi. PKB sekarang, PKB yaitu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Sampai menjelang beliau wafat, Bapak memang masih berwasiat bahwa Caimin harus diganti. Caimin sendiri mendapat ultimatum dari Alisa dan Yeni Wahid setelah sempat memberikan narasi dikudeta pihak Gus Dur dari PKB. Asal bukan Caimin yang jadi wakil presiden. Kalau berhasil itu karena produk Gus Dur. Iya, menurut saya Caimin ini politisi yang sangat berhasil. Ya. Saking berhasilnya sampai Gus Dur pun dikudeta oleh Caimin. Saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Nah, walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis ditandatangan di depan notaris melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin. Ada. Bagi perjuangan kita khususnya PKB untuk istiqomah dalam menjalankan misi dan cita-cita Kiai Haji Abdurrahman Wahid. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Saya ini termasuk asisten informal. Jadi termasuk diajak terus oleh Gus Dur dalam semua event. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Mulai dari ke NU-an, ke forum demokrasian, ke pemerintahan, sampai tuntaslah. Jadi cawapres Anies, Cak Imin mencuri PKB dari Gus Dur.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan. Pria yang kerap disapa Cak Imin tersebut punya polemik panjang di partai yang ia pimpin sekarang. Ini bermula dari konflik dirinya dengan sang paman Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Polemik dengan keluarga Gus Dur. Mengutip Detikcom, sekitar 18 tahun lalu pada 2005, Cak Imin terpilih menjadi ketum PKB yang baru dalam muktamar yang diselenggarakan di Semarang. Sementara Gus Dur ditetapkan sebagai ketua Dewan Syuro. Menurut Hanafi dalam Budiatri dan kawan-kawan, tahun 2018, akar konflik tersebut berawal dari ketidakloyalan Muhaimin terhadap Gus Dur. Kubu Gus Dur pun memecah Cak Imin, kemudian lahirlah dua kubu PKB, yakni PKB Gus Dur dan PKB besutan Cak Imin. Langkah pemecatan tersebut ditentang oleh kubu Muhaimin yang kemudian menggelar muktamar luar biasa di Hotel Mercure Ancol pada 2008. Pada tahun yang sama, kubu Gus Dur juga menggelar MLB di Parung, Jawa Barat dan memilih Ali Mashkur Musa sebagai ketum PKB. Namun pengadilan memutuskan bahwa PKB Muhaimin yang diakui keberadaannya. Aksi banding hingga level kasasi oleh PKB kubu Gus Dur terkait posisi Cak Imin ditolak Mahkamah Agung. PKB versi Cak Imin juga secara resmi mendepak anak Gus Dur, Zanubah Arifah Hafsoh atau Yeni Wahid dari posisi Sekjen PKB pada April 2008. Pada 2021 beredar video viral di media sosial soal potongan pidato Gus Dur yang secara terbuka menyebut partai yang ia besarkan PKB dicuri oleh Cak Imin. PKB yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri dengan bantuan pemerintah, kata Gus Dur yang diikuti tepuk sorai massa dalam pidato yang beredar di YouTube. Dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi nasional pada 11 Agustus 2023, keluarga Gus Dur melalui Yeni Wahid masih mengungkit kisruh aksi pencurian PKB oleh Muhaimin. Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Cak Imin guru politiknya, malah dikudeta apalagi rakyat, kata Yeni Wahid dalam program televisi tersebut. Pada tahun lalu, Yeni juga sempat membahas kudeta Muhaimin di PKB. Melansir Detikcom, 27 Juni 2023, Yeni Wahid mengaku ingin meluruskan sejarah terkait PKB. Yeni Wahid mengatakan Presiden keempat RI Gus Dur dikeluarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melalui Muktamar Ancol. Saya hanya ingin meluruskan sejarah, di mana saat ini seolah-olah ada upaya penghapusan sejarah PKB, seolah-olah Gus Dur itu masih berada di PKB. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa Gus Dur lewat Muktamar Ancol, Gus Dur sebagai pendiri PKB telah dikeluarkan dari PKB. Kata Yeni Wahid dalam rekaman suara yang telah dikonfirmasi jubirnya Imron Rosyadi Hamid 27 Juni. Menurut penjelasan Yeni Wahid dari peristiwa dikeluarkannya Gus Dur dari PKB, perlu ada pembelajaran politik bagi masyarakat. Sementara saat ini bagi Yeni, sejarah dikeluarkannya Gus Dur dari PKB seakan tidak ada. Ini kan sejarah ini, harus dikemukakan lagi di publik. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan pendidikan politik agar dalam politik itu, para politikus mengedepankan etika moral. Ada etika dan ada moral. Kalau terhadap pendiri partai saja diperlakukan seperti itu, tentu kita khawatir bagaimana nanti akan memperlakukan rakyat. Mendengarkan suara aspirasi, memperjuangkan kepentingan mereka. Kira-kira begitu sih, itu yang menjadi keprihatinan saya. Beber Yeni. Untuk meluruskan sejarah bahwa Gus Dur dikeluarkan PKB oleh Cak Imin tahun 2008. Sekarang sudah 18 tahun, seolah-olah kejadiannya tidak pernah ada. Saya ingin meluruskan sejarah itu. Jelas Yeni. Di Pinang, Surya Paloh. Sebelumnya, Cak Imin bercerita momen awal mula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminangnya untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Cak Imin menyebut momen menjadi the second victim Surya Paloh itu terjadi sangat cepat. Menurutnya, mulanya menyampaikan bahwa prosesnya menjadi cawapres berjalan cepat dan lancar. Momen bersejarah itu diungkap Cak Imin dalam deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September kemarin. Karena saya selalu biasa berdoa setiap kesempatan, saya selalu berdoa, ya Allah berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Itu istikharah dan doa saya, kata Cak Imin mengutip Detik.com Minggu 3 September. Cak Imin mengatakan saat itu Surya Paloh mengajaknya untuk bertemu. Tak disangkanya dalam pertemuan itu Surya Paloh memintanya untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. Akhirnya ketemu dalam waktu singkat, agenda kita perlu bicara belak-belakan. Anda tahu saya dan saya tahu Anda. Anda tahu saya dan saya tahu Anda. Wah, ngajak perang Bang Surya nih. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilah siasat lagi? Saya tidak suka muslihat-muslihat lagi. Kamu jangan suka muslihat-muslihatan. Dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai junior kepada senior, tentu saya sangat bahagia, jelasnya. Cak Imin mengaku kesulitan menjawab saat diminta menjadi cawapres Anies. Surya Paloh kata dia memintanya untuk menjawab pinangan itu detik itu juga. Padahal Cak Imin terlebih dahulu harus meminta izin kepada para seniornya di PKB.
Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Saya batin, saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada senior, seniornya. Masih banyak seniornya para kiai, para masai, ungkapnya. Ia mengaku pada saat bimbang, Surya Paloh seperti melontarkan ancaman jika tidak segera memberikan jawaban. Surya Paloh, kata dia, menyatakan tidak akan menemuinya lagi jika tidak mau menyambut tawaran itu. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan hidup ketemu lagi. Kalau kamu oke, saya yakin, jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik, kata Cak Imin. Mendengar ancaman dan keyakinan akan menang dari Surya Paloh, Cak Imin pun mengaku saat itu langsung memutuskan menerima pinangan tersebut. Dia langsung menjabat tangan Surya Paloh sebagai tanda bersedia menjadi cawapres Anies. Ya kalau sudah begitu salaman, Indonesia yang lebih baik, ungkap dia.